Pemirsa, kita akan beralih ke informasi dari lantai Bursa Efek Indonesia. Bagaimana posisi IHSG saat penutupan perdagangan di sesi pertama? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, selamat siang. Terkait dengan pergerakan IHSG saat penutupan perdagangan di sesi pertama, apa yang menyebabkan pelemahan, Jessica? Padahal kalau kita lihat saat pembukaan perdagangan pagi tadi ini masih menguat di level 7.108, namun pada saat penutupan sesi 1 ini melemah. Apa penyebabnya, Jessica? Betul sekali, Mercy. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama ditutup turun. Hal ini disebabkan aksi profit taking yang diambil para investor. Penurunannya saat ini 0,1% di level 7.045 dengan trading value atau nilai transaksi ada di kisaran 7,9 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan, penurunannya ini dipengaruhi oleh 3 sektor. Yang pertama, ini ada sektor barang baku turunnya 0,87%, kemudian sektor barang konsumen non-primer turunnya 0,59% dan juga sektor transportasi turunnya 0,39%. Terlepas dari ketiga sektor itu yang menyebabkan IHSG bergerak turun dan juga aksi profit taking diambil para investor, di satu sisi ada sektor yang menguat secara signifikan pada siang hari ini. Yang pertama ada sektor kesehatan yang naiknya 1,12%, kemudian ada sektor properti yang masih bertahan di penguatan 0,64% dan juga sektor keuangan yang naik 0,33%. Mercy, berdasarkan pantauan kami pada perdagangan saham siang hari ini, emiten farmasi sejak tadi pagi hingga saat ini masih berada di teritori positif setelah kemarin pelemahannya cukup dalam di kisaran 1 hingga 2%. Memang di satu sisi kita masih mendapatkan sentimen negatif dari dalam negeri. Ini yang pertama terkait mahalnya bahan baku impor dari obat-obatan, kemudian di satu sisi saat ini juga ada kebijakan dari pemerintah yang menarik peredaran obat sirup dan ini tidak berdampak signifikan pada pergerakan emiten farmasi siang hari ini. Berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini ada KLBF terpantau naik 1,75%. INAF juga naik 1,56% dan juga KF yang naik 1,68%. Selain itu kami juga memantau di satu sisi ada sentimen lainnya, yaitu pada pekan lalu Bank Indonesia yang kembali memberi kebijakan terkait insentif DP 0% untuk kendaraan bermotor, Mercy. Memang ini dinilai dapat mendongkrak penjualan kendaraan bermotor meski adanya kenaikan inflasi dan juga suku bunga yang dinilai cukup tinggi. Namun di satu sisi kalau berdasarkan pantauan kami pada sektor otomotif siang hari ini bergerak turun. Hal ini disebabkan adanya kendala pasokan semikonduktor yang justru menghambat produksi dan ini menyebabkan saham ASI pada siang hari ini melemah 0,38% dan di satu sisi ada MPMX yang turunnya 0,5%. Namun Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan tadi sempat berada di teritori positif karena ini masih mengikuti pergerakan bursa secara regional dan juga pergerakan bursa secara global, yang mana ini masih dipengaruhi sentimen Amerika Serikat, yaitu Presiden The Fed di San Francisco, Mary Daly, yang menyampaikan kalau saat ini sebetulnya The Fed tidak perlu untuk berlaku agresif di bulan November karena posisi Amerika Serikat sudah memasuki jurang resesi. Maka dari itu untuk pergerakan bursa regional pun pada siang hari ini masih didominasi pergerakan di teritori positif. Pada siang hari ini Nikkei naik 1,16%, Straits Times juga naik 0,61% dan juga Hang Seng ikut menguat 0,87%. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan memang analis memprediksi ada potensi pelemahan, bahkan setidaknya akan ada di rentang 6.091 hingga 7.116. Merci. Ya, Jessica, bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah? Tadi pagi kami pantau sempat menguat ke 15.500-an, namun saat ini kembali ke 15.600. Apakah betul, Jessica, dan sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah serta harga komoditas lainnya hari ini? Betul sekali, Mercy. Berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini nilai tukar rupiah justru kembali melemah. Kalau tadi pagi posisinya sempat berada di level 15.565, pada siang hari ini kembali melemah di level 15.612 atau pelemahannya 0,17%. Memang posisi dari nilai tukar rupiah ini dipengaruhi para investor yang memasang posisi risk off kembali karena melihat adanya potensi The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75
basis poin pada awal November nanti. Kemudian di satu sisi juga mencermati bagaimana inflasi di Amerika Serikat dan juga potensi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang disebut-sebut akan memasuki resesi. Kemudian ini juga menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah berpotensi ada di rentang 15.500 hingga pelemahannya di level 15.710 hingga akhir perdagangan nanti. Selain itu kami juga memantau bagaimana pergerakan harga komoditas yang sama seperti nilai tukar rupiah ini masih dipengaruhi bagaimana The Fed nantinya mengambil kebijakannya. Apakah akan lebih agresif di bulan November atau justru akan lebih landai dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu untuk pergerakan harga emas pun saat ini ada di ketidakpastian sehingga spot gold pun hari ini menurun. Turunnya 0,08% di level 1.652 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam ini juga ikut turun 0,3% di level Rp943.000 per gramnya. Dan untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini cukup variatif. Untuk WTI kami pantau naik 0,05% sehingga posisinya di level 84,62 dolar per barrelnya. Namun di satu sisi ada Brent yang terpantau turun 0,03%. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Kita akan sama-sama pantau bagaimana pergerakan IHSG dan juga nilai tukar rupiah sampai penutupan perdagangan sore nanti. Selamat kembali bertugas.